mengambil kesimpulan. Kalau dari sudut pandang saya, tadi ada si Cecep dan kita tahu nama lainnya karena sudah dieksekusi, dan dukun yang terakhir, yang ketujuh itu juga sudah dikasih tahu Yeshua itu adalah Tuhan Juru Selamat. Tapi terbukti memang di Alkitab ada gandum, ada alam, ada domba, dan ada lawannya domba, kambing. Kita memang tidak tahu apakah nanti kambing mau jadi domba ataukah alang-alang mau jadi gandum. Itu free will-nya orang itu. Tapi juga Alkitab mengatakan iblis pun menabur. Dia tabur alang-alang, pasti akan tumbuh alang-alang. Juga ada ayat mengatakan biarkan saja itu alang-alang bertumbuh, biarkan saja itu gandum bertumbuh, tidak boleh dicabut salah satu. Kalau alang-alang dicabut, gandum ikut mati. Tapi nanti bukan pencabutan, nanti itu ada sabitnya yang akan menyabitnya, barulah kemudian terjadi yang masuk ke dalam lumbung dan yang masuk ke dalam pembakaran. Jadi kita melihat di sini, oh iya. Yang kedua, Anda boleh nilai iman saya boleh nilai iman Anda, tapi yang paling tahu iman saya, tadi beliau mengatakan bukan istrinya yang tahu iman dia, bukan. Apalagi jemaat, dia yang lebih tahu iman dia. Tapi banyak sekali jemaat ya, itu pintar menilai imannya orang lain. Oh juara luar biasa. Saya nggak tahu kuliah di mana mereka itu. Ya, menilai iman orang lain, oh luar biasa. Beliau mengatakan saya lebih tahu iman saya. Dan ini pendoa syafaat. Dosa turunan, ngaku punya kutuk dosa apa? Ambon pasti keturunan yang nenek moyang yang pencari jimat-jimat. Belum pemutusan, jangan bongkar yang masa lalu. Tuhan izinkan, lu mau apa? Halo? Nah, di sini juga ada yang namanya kasih karunia. Mestinya pendeta model begini ini diberkati, rumahnya di Pondok Indah 20 hektar. Duitnya di bank itu ada 3 triliun. Punya pesawat jet pribadi di Kemayoran sana atau entah di sana di Cengkareng sana. Tapi enggak tuh di Cilegon. Halo? Pernah lihat dia di televisi setiap hari Minggu? Enggak. KKR di lapangan sepak bola yang besar dengan artis-artis rohani? Enggak. Kalau saya jadi Tuhan yang begini saya orbitkan. Kalau saya untung bukan saya menjadi Tuhan. Jadi Anda lihat kasih karunia Tuhan itu, kita tahu ajaib, dahsyat, aneh. Ada yang diizinkan begini, ada yang nggak pernah ngalamin gini. Kaya raya, KKR di Amerika, naik kapal terbang kelas 1, nggak pernah kayak begini. Halo, pandang kepada Tuhan. Kalau pandang kepada itu, jadi cemburu sama Tuhan, jadi jengkel. Nanti kalau nggak kuat iman, tidak agama, saudara. Halo? Jadi pandang pada Tuhan. Dan juga pelajaran bagi yang ada diberkati, jangan melihat secara sinis. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Bahkan beliau yang sudah mengalami babak belur begini, ada satu mewakili beliau. Mau makan pun duit nggak ada, beras nggak ada. Harusnya pendeta begini nih tak berkekurangan apa-apa. Sampai akhirnya dia ajak anaknya mancing di laut yang keruh dan kotor, dapat kakap merah sebesar begini. Itu kakap nggak tahu diri. Dari lautan yang dalam biasanya ada di tengah laut di Papua, dia pergi ke Cilegon. Terus pulang nggak ada nasi, orang kasih beras. Coba lihat. Harusnya kan kolektornya itu ada orang kasih 1 miliar, 10 miliar, 7 miliar. Enggak tuh. Aneh menilai kasih karunia Tuhan. Jujur ini bukan khotbah sinisme, supaya kita luas mengerti Tuhan punya mana. Dan kau tangkap perkataan dia. Mau Tuhan gak mau cinta dia kek? Mau Tuhan lupa sama dia kek? Masa bodoh, pokoknya dia tetap cinta Tuhan. Nah model gila begini dicari Tuhan. Kejar itu Tuhan.
Kayak orang yang jatuh cinta gila gitu. Kan banyak di dunia juga begitu. Justin Bieber, I love you. Cuma sampai pingsan. Sampai Justin Bieber aja bisa pingsan. Halo. Biarlah hatimu makin pengajaran makin berkobar. Tapi percaya deh, Tuhan ada waktunya jual mahal, tapi sebenarnya Tuhan hadir, tapi dia bikin rasa kayak dia nggak hadir. Tuhan lihat tangannya sengaja dia tutup, dia nggak lepasin berkat, dia panggil ikan kakap dari Papua nyebrang ke Cilegon dan ketangkep di laut yang kotor, butek, dangkal lagi. Segini lagi besarnya kakap, dimakan seminggu nggak habis. Kakap merah loh. Halo, aneh. Tetaplah setia. Dengar, jangan lihat hari ini. Nanti kau lihat berkat-berkat di sepanjang hidupmu dan di keturunan. Ada amin ya. Saya senang kesaksian model begini, bukan yang puji Tuhan saya sakit, saya sembuh, puji Tuhan saya sakit, saya sembuh. Di televisi sudah banyak pakai ilmu kebatinan, pakai totok jalan darah, pakai banyak sudah. Tapi yang model begini nih, oh haleluya, sampai ditanya punya ilmu apa ini kok nggak mati, punya ilmu mengkerutkan diri atau bagaimana? Dan kemudian Tuhan kasih tahu tubuh kemuliaan. Dan kemudian saya pernah saksikan pada beliau waktu saya lupa saya di mana, tapi nggak di Indonesia. Pendeta ini naik mobil, ditembak, kacanya bolong, kursinya bolong, pendetanya nggak mati. Jadi itu peluru kayak bisa belok begini lewat kursinya. Jadi kaca bolong, jok bolong, pendeta duduk di sini, tapi nggak ada kena peluru sama sekali. Kalau Tuhan proteksi, susah dibahas Pak. Maka itu tetap jaga hubungan romanis dengan Tuhan. Nah, saudara, pada sisa waktu yang ada, menutup tahun, mengakhiri pelajaran serial. Kalau Shabbat Shalom kan kita Jumat ini Jumat terakhir. Ini Jumat ini kan terakhirnya bulan Desember, tapi juga terakhirnya bulan tahun 2013 kan? Nah, kita sedang mempelajari serial dari 7 kebisuan Adam di samping perempuan, Isya di depan iblis, Hasatan. Kemudian kita melihat bahwa mengapa Adam itu diam saja, tapi Tuhan tidak pernah diam. Kalau Tuhan mengubah satu peristiwa dari turun dibikin naik. Lihat caranya Tuhan. Dia kaya, rela jadi miskin. Lihat tangan saya. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia suci maha mulia, rela diperlakukan seperti amat sangat terkutuk dan berdosa di kayu salib. Betul atau tidak? Mestinya kita yang jelas sangat terkutuk masuk neraka akan pergi ke surga. Jadi terjadi suatu pertukaran dari dia yang merendahkan diri supaya kita yang ada terjerembab di dalam dosa ditinggikan, diangkat dan dipermuliakan. Itulah fungsi daripada salib. Dan itu dibayar dengan darahnya Yeshua HaMashiach. Nah, saudara yang dikasih, mari kita lihat. Dengan tidak mengulang lagi, kalau nanti kita masuk 1 Januari 2014, kita sudah selesai 1 tahun. Ada 6 tahun di mana 2014, 15, 16, 17 sampai dengan 2020 Tuhan menggerakkan banyak hamba Tuhan dari aneka gereja timur, barat, utara, selatan untuk melakukan pengikatan di timur, utara, selatan planet bumi supaya pekerjaan Tuhan bertumbuh. Lagi-lagi Anda lihat Tuhan tetap bela anak-anaknya. Mungkin iblis dia bilang licik, Tuhan punya hak prerogatif. Ada amin? Karena dia sudah bayar sama darahnya. Next one. Jadi jaga dirimu, ada 6 tahun di depan. Nah, berbuahlah yang lebat selama 6 tahun dari 1 Januari 2014 sampai nanti 2020. Minta dari Tuhan panjang umur, lanjut usia, berbuah-buah lebat. Dan tanya sama Tuhan, posisimu di dalam gelombang Roh Kudus selama 6 tahun ke depan ini.
Ada amin. Tuhan mau apa dengan engkau di 2014, 15 sampai 2020? Oke, next. Nah, kita sudah baca di dalam Wahyu 5 ayat 12. Ada 7 berkat di mana Tuhan memakai istilah yang saya sudah pernah terangkan pada Anda, ucapkan 5 level epistemologi. Nomor 1, level pertama. Supaya Anda nggak lupa, saya tidak perlakukan Anda jadi anak kecil. Anda buka aja jadi Anda. Tertinggi adalah siapa? Satu tingkat di bawah Tuhan, segambar, serupa, sepeta, seteladan. Dan kelak bukan jadi umat di sorga, tapi jadi mempelai. Kalau dia suami, kita adindanya. Adalah siapa? Manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh Tuhan ada di dalam roh kita melalui Roh Kudus. Satu tingkat di bawah manusia adalah hewan-hewan yang hanya mempunyai insting saja. Dan hewan tidak perlu dibaptis, tidak perlu bertobat, namanya juga hewan. Dan kemudian satu tingkat di bawah hewan adalah tumbuh-tumbuhan, mangga, pisang, jambu, sayur, caisim, dan sebagainya. Dan satu tingkat di bawah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan adalah tanah, emas, intan, berlian, rupiah, dolar, sertifikat rumah, kartu gesek ATM Anda. Itu level keberapa? Level kelima. Nah, orang dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, sampai sakit liver cari apa? Di level keberapa? Level kelima. Padahal level kelima adalah tentang materi. Level keempat adalah sayur mayur dan buah-buahan, berguna buat kesehatan kita, bukan? Dan kemudian hewan-hewan. Jadi 5, 4, 3 Tuhan ciptakan untuk memuaskan, meramaikan, mengenyangkan manusia di level kedua. Dan manusia dengan segala kekayaan yang Tuhan berikan, itu dipakai Tuhan untuk memuliakan level pertama. Jelas jadi ini namanya 5 level epistemologi. Nah, kemudian kita baca di dalam Wahyu 5 lagi. Kebetulan ini pada ayatnya yang ke-12, Tuhan kok menurunkan nama dirinya, tidak lagi sebagai Tuhan tapi sebagai level ketiga. Domba, bukan? Loh, kok dia? Nah, level ketiga. Padahal dia sudah di sorga. Dia sudah jadi Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Ucapkan Melech HaMelakim. Raja di atas segala Raja. Adonai Ha-Adonim. Tuhan di atas segala macam Tuhan. Melech HaShamayim. Raja sorga. Tapi dia ketika ada di sorga, di dalam Fatsal 5 ayat 12, dia tidak memakai titel rajanya yang duduk di tahta. Dia memakai titel seperti dia di bumi yang akan disembelih. Halo. Kenapa dia memakai derajat yang seperti itu? Dan dia duduk di tahta, tapi gelarnya seperti dia ganti gelar, dia pakai gelar seperti dia sedang di bumi sebagai anak domba. Ada amin? Maka Anda perlu minta, bukan pintar, lebih tinggi dari pintar, hikmat. Ketika dia duduk di tahta, siapa saja menyembah dia? Para malaikat yang jumlahnya entah berapa triliun. 7 malaikat keutamaan, mulai dari Rafael sampai Gabriel. 24 tua-tua yang saya sudah ajarkan nama-nama mereka pada hari Selasa kemarin. Dan 4 makhluk yang duduk di hadapan dia. Lihat, I'm forget. Pak Pendeta punya apa tadi, Pak baru kata. Nah, ketika makhluk-makhluk di sorga memuji menyembah dia, apa kata mereka? Anda tinggal baca. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berikan pengampunan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Ada beberapa yang sama sekali beda dengan teks Inggris dan teks asli Ibrani. The next PowerPoint. Ternyata di dalam bahasa
Inggrisnya, kuasa is power, kekayaan is riches, hikmat is wisdom, kekuatan is strength, hormat is honor, kemuliaan is glory. Pujian sebenarnya bukan praise, malah blessing. And blessing is not pujian. Nah, sekarang apa bedanya kaya nomor 2 dengan nomor 7 bless? Orang itu, he is very rich. Oh, dia kaya. Ya duit-duitnya dia, ada di sana duitnya. Tapi saya pakai Inggris campur ini. Dia sedang nge-bless saya. Itu duit on the way kepada saya. Halo? Jadi kalau ucapan share, itu kekayaan Tuhan yang ada, tapi bukan buat Tuhan, buat Anda dan saya. Ketika kekayaan itu dikirim, namanya tidak lagi menjadi share nomor 2, tapi berahah. Ucapkan berahah. Ucapkan bareh. Tadi berlian berdoa, Tuhan ratakan kami. Anda sudah tahu dalam kitab Tawarikh ada orang namanya Yabes. Bahasa Ibraninya Yabes. Dan Yabes itu berdoa, berkati aku, semoga engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tetapi tidak ada pendeta bule yang mengerti ayat itu kalau itu tidak dibaca secara bahasa Ibrani. Walaupun dia boleh pendeta bule yang memang dari lahir berbahasa Inggris, dan Alkitab banyak yang versi bahasa Inggris dengan khasanah terjemahan yang jauh lebih baik dari Indonesia, tapi bahasa Ibrani lebih sempurna. Dengar saya, imbareh te varak kini. Bareh, berahah, birkat, bereh. Satu benda berkat namanya birkat. Banyak benda-benda aneka macam berkat namanya bereh. Sedangkan berahah adalah itu berkat tidak ada di sana, sedang dikirim ke saya buat saya. Blessing kan, and God bless you kan, berarti kan berkatnya nggak di Tuhan dong, dikirim ke Anda kan. Nah, itu beraha. Tetapi kita lihat barei, semua dari akar kata yang sama adalah, lihat saya, diinjak, dibikin rata, setelah itu dibangkitkan kembali. Ketika Bapak Pendeta Yeremias diizinkan Tuhan mengalami, itu sama kayak diinjak, diratain sama Tuhan. Setelah itu Tuhan bangkitkan dia, dan Tuhan memberkati dia tidak dengan ukuran dolar, rumah dan mobil dan harta benda, tapi kekayaan untuk menjadi saluran bagi banyak orang. Anda tahu? Nah itu. Sedangkan im adalah satu kata depan, satu kata penghubung, tapi secara spiritual im adalah diinjak sampai rata. Sudah tidak ada sombong, tidak bisa macam-macam. Setelah rata, dibangkit bangunkan. Itu sebabnya kalau banyak korupsi karena ketika mereka dilantik entah jadi gubernur, entah jadi menteri, tentunya gubernur, presiden tidak berani tempelin mereka satu persatu di istana. Misalnya Ratu Atut dijadikan gubernur, sama menteri dalam negeri Ratu Atut diinjek-injek sampai rata, tidak ada yang berani. Kenapa dia? Andi Malarangeng dilantik jadi menteri, ya. SBY tidak berani berkata, Andi Malarangeng, sini kau tidur, ku injak-injak sampai rata. Kemudian mati dibangkitkan sama SBY. SBY tidak berani melakukan itu dan tidak layak. Ada amin? Tapi Tuhanmu yang maha kasih. Halo. Amin. Lihat pendeta Yeremias. Salah apa dia? Kutuk dosa turunan apa dia? Sial apa dia? Tapi toh diratain sama Tuhan. Aneh ya Tuhan punya gitu ya. Kalau takut silakan pindah agama. Tapi kalau setia, dia bilang iman saya naik seperti roket. Ada amin? Pengharapan saya, kasih saya yang model begini dengan bahasa gaul, gila model begini dicari Tuhan. Ada amin? Ini akhir zaman. Setan pun bekerja gila-gilaan. Orang dunia pun gila-gilaan. Saya nonton acara di televisi itu, artis-artis selebritis. Beyonce dikasih sama suaminya hadiah tas 2. 1 tas 1,5 miliar, 2 tas 3 miliar.
Ya ampun, tas model apa harganya 3 miliar? Bingung saya. Sedangkan saya bayar kontrakan aja ini masih belum lunas, itu nggak pakai miliar-miliar, ya. Nggak sampai miliar, nggak sampai, itu pun duitnya belum ada sampai hari ini, bro. Jadi tolong didoakan dari Cilegon, bro. Rumah sih keren di atasan, tapi kontrak untuk selanjutnya orang Ambon bilang camping belum datang, bro. Tapi itu camping sedang on the way. Nah, on the way kalau belum megang itu beda loh, Pak. Kalau sudah pegang rasanya maknyos. Nah kalau belum pegang kan dangdut. Mau pegang nggak ada nih. Ah, ini Tuhanku ajaib. Ada amin. Jadi jangan takut. Pasti ada jalan keluar. Tidak pernah terlambat. Ada amin ya. Dengan demikian kita belajar percaya Tuhan tanpa alasan. Humor kampungan yang sudah lama adalah bukannya oh haleluya, woi punya toko laku kalau nggak ada berkat haya, humor kampungan itu. Tapi memang begitu, ada berkat, oh haleluya, Tuhan baik kalau nggak ada berkat haya, Tuhan jahat Wah Tuhan memang kayak begitu. Ada kalanya dia bilang, malaikat stop berkat, aku mau dengar suara hatinya. Ketika dompet kosong, apa bunyi? Nah, itu suara paling murni yang Tuhan mendengar. Nah, pengakuan yang paling jujur. Oke, nah sekarang saudara kekasih, saya senang dia mengatakan tubuh kemuliaan. Anda percaya Tuhan bilang kita ini Elohim? Tuhan bilang sama Musa, Moshe, kau pergi sama itu ke Mitzrayim gitu, kepada Leparo, ya, kepada Firaun. Bilang sama dia, aku adalah aku. Keluarkan umatku. Terus Musa bilang, Musa itu kan orangnya gagap. Anda tahu nggak Musa itu gagap? Tapi Tuhan, nanti kalau tanya, terus Firaun bilang, makanya ada humor Kanada itu. Malaikat datang ke Musa. Musa, ada hadiah dari Tuhan. Mau minta apa? Dia mau minta tanah Kanada. Tapi dia ngomongnya lama. Malaikat bilang Kanaan. Musa bilang Kanada. Jadi Musa bilang ya wes, kamu minta Kanada, dapat Kanaan. Karena ngomongnya, lu gua aja salah kok ikut juga sih. Nah, akhirnya Tuhan bilang, kau kujadikan Elohim. Wow, Elohim itu pencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah kita lihat di dalam Mazmur 82 ya, ayat 6. Banyak sarjana teologi yang tidak berani menerjemahkan ini, tetapi saya berani karena kita bukan kesarjanaan itu menentukan, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam alam surgawi, Tuhan mengucapkan kalimat yang secara akal sulit dimengerti. Ya. Di dalam Mazmur 82, Elohim berdiri dalam sidang Elohim. Ya. Di dalam Ba'adan El, sidang Elohim. Kemudian berapa lagi kamu menghakimi dengan lalim? Kemudian ayat 6, aku huruf besar, bukan penulis Mazmur, Asaf. Penulis Mazmur 82 ini Asaf. Aku sendiri berfirman. Asaf, Nabi Asaf menulis tentang Tuhan punya omongan. Aku sendiri berfirman. Ani amarti Elohim lachem. Ucapkan. Tuhan di dalam sorga bikin rapat. Tuhan bilang, aku bilang, kamu Elohim. Wah, bukan kepada para malaikat, bukan kepada 24 tua-tua di sorga, bukan kepada 4 makhluk yang terbang-terbang di hadapan takhta, kepada Anda dan saya. Beda dengan kita ngaku-ngaku kita Elohim, itu beda. Kata Tuhan, makanya dia taruh 7 ruah Elohim di dalam kitab kan? Nah, itu yang pertama. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita bukan hanya anak manusia. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 11.
Ditulis oleh rasul yang kuliah teologi tidak di Israel, tidak di Amerika, tidak di Italia Roma. Rasul Paulus dibawa ke sorga, diajarin banyak perkara, kesaksiannya di kitab Korintus. Nah, dia menulis dalam 1 Timotius 6 pada ayatnya yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Elohim, dengarkan saya, Isha Elohim. Lagi, Isha Elohim. Ujung lidah Anda taruh di langit-langit, bukan is. Ujung lidah di langit-langit, Isha Elohim. Manusia apa? Manusia Elohim. Secara ilmu kedokteran sulit kan ayat ini diterima? Secara ilmu psikologi sulit kan ini diterima? Secara akal sehat duniawi sulit kan ini diterima? Manusia is manusia, Tuhan is Tuhan dong. Tapi Tuhan berfirman lewat Paulus, kau dan aku adalah manusia Elohim. Nah, melalui peristiwa tabrakan maut itu terbukti ayat ini benar. Nomor 3, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 di belakang dekat Wahyu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Secara nama marga saya Sahertian. Tentu berasal dari ayah saya yang orang Ambon, yang sudah lama meninggal dunia, yang namanya Mateus Vence Sahertian. Dan ibu saya dari Manado, Tanawangko, yang namanya Connie Carolina Snewe. Dari Manado, Tanawangko. Tapi Alkitab bilang enggak, saya bukan dari Ambon. Tuhan bilang saya bukan keturunan Sahertian. Diralat sama Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim. Wah, luar biasa. Padahal di paspor saya dari Ambon, marga Sahertian. Di sorga bilang, tidak, kamu berasal dari Elohim. Wow. Sudah 3 ini Elohim melulu ini. Yang keempat, Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, tentunya Roh Kudus dong. Dan itu menjadikan kita anak Elohim. Sehingga kita tidak memanggil yang terhormat Tuhan yang maha tinggi, maha suci, maha mulia di dalam surga dan jauh di sana. Tetapi singkat, apa? Ya Abba, ya Bapa. Halo, bayangin yang di surga itu papi gua. Padahal di dalam akte kelahiran papiku namanya bukan Bapa, namanya Mateus Vence Sahertian. Surga bilang, tidak, bapakmu bukan orang Ambon, bapakmu Raja Surga. Wow, keren. Halo. Sudah 4. Yang kelima, Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita, itu Roh Kudus dan roh di dalam badan saya dari mana, bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Lihat tangan saya, lu boleh percaya boleh enggak? Total 5. Halo? Enggak kebetulan di dalam Wahyu 5. Ya, keluar 7 berkat itu. Dan sudah saya sampaikan di hari Jumat, Selasa, tapi mungkin tidak semua hadir. Ambil pensil, ambil ballpoint. Anda boleh periksa terjemahannya, ada aneka terjemahan, tapi prinsipnya total di Alkitab ada 5 mahkota. Secara berurutan, lihat, tulis 1 Korintus 9 ayat 25. Tulis saja, tulis. Anda boleh baca karena sudah diajarkan hari Selasa. Tulis 1 Korintus 9 ayat berapa? 25. Tulis mahkota abadi. Apa? Tulis 1 Korintus 9 ayat 25. Yang kedua, tulis ayatnya dulu. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Berapa? 2 ayat. Mahkota kemegahan. Mahkota apa? Oke. Siap, tulis lagi yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat 8. Berapa? 2 Timotius 4 ayat 8.
mahkota kebenaran. Apa? Yang keempat, Yakobus 1 ayat 12. Berapa? Mahkota kehidupan. Apa? Mahkota kehidupan. Yang kelima, 1 Petrus 5 ayat 4. Berapa? Mahkota apa? Kemuliaan. Nah, sesuai dengan apa yang kau kerjakan di Indonesia, di Asia, di planet bumi, itu nanti komputer surga mencatat apa saja yang akan kau terima dari 5 ini. Ada amin? Ternyata Tuhan menyediakan tidak 1, tidak 3, tidak 4, tapi berapa? 5. Berapa kali kita disebut bolak-balik anak Elohim? 5. Bukankah itu suatu kebetulan atau suatu kebenaran? Luar biasa bukan? Statusmu dan statusku ini loh. Dan kemudian kita lihat, saya ulangi lagi, segala sesuatu harus ada kuasa. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, Bapak Pendeta Yeremias dan istri dan cucu tadi sudah pasti harus ada 3 batu nisan dengan nama mereka. Harusnya, tetapi ada kuasa, ada power. Nah, untuk mengerti itu power, ya. Dan saya bersyukur Tuhan itu bukan cuma just only power. Ternyata ditulis itu Osher, ucapkan. Dan Osher itu benar-benar berkat. Benar berkat. Tapi berkat itu jangan diukur. Kamu jadi pendeta 30 tahun, tapi kok rumahmu kayak begitu, mobilmu kok Avanza. Pendeta lain baru jadi pendeta 10 tahun, mobilnya Toyota Alphard ada 5. No, jangan ukur itu. Tuhan pakai satu pendeta jadi besar gerejanya, bukan karena dia punya metode lebih unggul dari pendeta lain. Setuju atau tidak? Bukan karena sukuisme. Apa salahnya pendeta di Ambon yang dibacok, dicincang jadi perkedel di depan istri hanya karena nama Yeshua? Enak banget tuh pendeta di Amerika punya pesawat jet pribadi. Pernah gitu di gerejanya ada demo-demo didatengin si Cecep? Jawab cepat. Di Indonesia kayak begini kita. Nah, Anda lihat. Jadi terus bagaimana? Nggak usah kita bahas. Setiap kematian itu akan jadi pupuk pertobatan bagi banyak orang. Itu yang dunia nggak mengerti. Halo, kalau mau dibahas secara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, rasanya orang Ambon nggak terlalu kerasa tuh ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial, apanya yang adil? Halo, tapi kita nggak protes kan? Karena kita bukan pandang itu, kita pandang pada Tuhan. Dan saya tidak takut bicara ini di depan televisi. Karena kita tidak menyalahkan undang-undang dasar dan lambang negara kita filsafat, tapi kita pandang pada Tuhan. Bahwa kalau kita ada di Indonesia dengan segala yang Tuhan izinkan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin ya? Yang ketiga, nah kita perlu sekarang bukan pakai akal sehat, kita perlu apa? Hikmat. Anda buka Mazmur 73. Di dalam Mazmur 73, si Raja Ahaf yang apa itu? Asaf yang tadi kita itu kan, yang tadi berkata, Tuhan berkata, Ani amarti Elohim lahem. Aku berfirman, hai kamu adalah Elohim. Ada rapat di dalam sorga. Kemudian rohnya Nabi Asaf itu bisa tahu. Kenapa? Nabi Asaf itu, lihat saya, Asaf, Heman, dan Yedutun adalah 3 orang yang dilantik oleh Nabi Musa untuk memimpin puji-pujian 24 jam bagi-bagi shift. Jadi mereka itu ibaratnya hari ini apa itu? Kalau koki itu chef, kalau musik apa namanya? Chef atau dirijen? Atau jerigen? Yang benar yang mana dulu? Jerigen. Nah, yang memimpin itu Asaf. Jadi orang yang memimpin puji-pujian di bait suci itu kan hidup dalam hadirat doa dan penyembahan, bukan? Dia mengaku dia kecewa sama Tuhan dan hampir kepleset imannya dalam Mazmur 73.
Di dalam Mazmur 73, Asaf sang pemimpin puji-pujian yang dilantik menjadi dirijen. Ya. Asaf, Heman, Yedutun, mereka baku atur waktu untuk memimpin pujian di bait suci. Coba lihat Mazmur 73 ayat 1. Dia mulai dengan kata yang positif. Sesungguhnya Elohim itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, Asaf, yang berkarunia bisa melihat suasana rapat di dalam surga tadi, sedikit lagi kakiku terpleset. Nyaris artinya apa nyaris? Kalau mobil sudah mau masuk got, hampir gitu ya, tergelincir. Kenapa Pak Nabi Asaf? Aku cemburu. Kepada siapa? Kepada mereka yang mulutnya ember, pembual-pembual. Kalau aku melihat orang fasik itu mujur, orang yang jauh dari Tuhan malah rezekinya banyak, hidupnya bahagia, pangkatnya tinggi, rumahnya mewah, uangnya ratus-ratus miliar. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab orang-orang fasik tidak pernah sakit. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka bagaimana? Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan. Mereka tidak pernah kena tulah. Mereka berkalungkan songse, berpakaian kekerasan, saking banyak kesalahannya sampai gendut penuh dengan kesalahan. Dan menyolok hati mereka meluap-luap dalam curigation. Mereka hobinya sindar-sindir dan mengata-ngatai. Soal korupsi dibicarakan bukan dengan bisik-bisik, tapi dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan, Tuhan dilawan. Lidah mereka membuang. Sebab itu dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang akan berbalik kepada mereka. Bukan anti mereka, tapi berbalik kepada mereka. Terus Asaf bilang, bagaimana Elohim tahu? Ya. Adakah, bukan mereka berkata, Tuhan itu tahu apa? Tuhan itu nggak tahu apa-apa. Tuhan pun dibilang sama mereka, Tuhan itu bodoh, nggak tahu apa-apa. Mari kita lanjutkan korupsi kita. Cemburu kan Nabi Asaf? Dia cemburu. Dia hidup kudus, miskin, kere, melarat. Yang situ gendut, di sini makannya pas-pasan, di situ limpah-limpah. Di sini kadang-kadang seminggu nggak ada duit, di sana mandi duit. Di sini dibenci orang, di sana dipuji-puji orang. Lihat saya. Kalau hidup itu banding, bisa gila, pintar. Terus sampai Asaf mengeluarkan keputusan yang celaka. Sesungguhnya itulah orang fasik. Jangan Anda pulang, Anda tulis ini di tembok. Sesungguhnya. Orang kalau lagi stres, yang salah dibilang sesungguhnya. Ini kan kata-kata yang gak benar kan? Ya. Tapi yang diucapkan dalam keadaan stres, galau, kontroversi hati. Itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Betulkah begitu? Udah nonton TV? Yang ditangkap KPK? Apakah jadi gubernur selama-lamanya? Jadi menteri? Selama-lamanya. Si Cecep? Selama-lamanya. Nah, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang percuma. Gue ke gereja udah nyanyi ikut Pak Romi si kuncir merah pakai teriak, pulang ke rumah gak ada beras, utang Pak Romi aja kontraknya belum lunas.
sia-sia sama sekali aku berbakti di berlian surgawi, mempertahankan, membasuh tangan. Namun sepanjang hari bolak-balik kena kuala. Tiap pagi kumpul kena hukum. Ah, masa iya Pak? Orang tuh kalau stres kayaknya dia paling susah di planet bumi. Tapi dia bagus Pak. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti sehingga aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dengar orang tua, hai dengar. Dalam hidup kadang-kadang kita tuh jengkel sama Tuhan tapi takut ngomong. Tapi Anda tidak boleh bilang ini. Kenapa Bapak nggak ke gereja? Jangan ke gereja. Bapak lagi marah sama Tuhan. Hari ini tidak ada duit kita. Jangan ke gereja. Harus begini Pak. Kenapa kamu nggak berangkat ke gereja? Berangkat. Puji Tuhan. Awas kamu nggak ke gereja. Padahal dalam hati Pak, gue lagi jengkel sama Tuhan. Jangan turunkan pada anakmu kalau kau lagi ngambek sama Tuhan. Kau harus tampil. Baca Alkitab. Papa sendiri. Gak apa-apa lagi repot. Baca Alkitab. Sembahyang, perjamuan suci. Papa enggak. Tunggu, habis ini Papa perjamuan suci. Ya, hari ini kita protes sama Tuhan. Buang itu semua perjamuan suci. Robek itu Alkitab. Mari kita jadi kafir 1 minggu. Jangan Pak. Jangan. Kau harus begini sama anakmu. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Padahal kau udah mati. Marah tapi mingkem. You know the meaning of mingkem? Kalaupun nyanyi keluar irama jazz. Tuhan, berkat-Mu melimpah. Ditunggu-tunggu berkat-Nya belum datang. Rasanya hati lemes. Betapa baiknya Engkau. Terus Tuhan bilang, irama jazz nih. Ya. Tetapi ayat 16, ketika aku bermaksud untuk kepingin tahu, aduh jadi sulit. Kok gini sih Tuhan? Kalau kau mau mengerti pakai akal, sakit kepala. Kau mau mengerti Tuhan pakai akal. Betul atau betul? Sampai kapan? Sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim. Bukankah pendeta Jeremias tadi melakukan penyembahan? Kencrang, Tuhan ngomong dong. Kenapa ketabrak Tuhan? Kenapa jawab apa semua orang-orang? Bilangnya punya ilmu mengecilkan tubuh loh Tuhan. Kencreng. Tuhan jawab dong. Nah, berarti ketika dia lagi main gitar, dia ada dalam hadirat Tuhan. Sampai aku masuk ke hadirat dan tidak pernah dikecewakan. Sesungguhnya Tuhan buka mata rohaninya Nabi Asgreng. Lihat saya. Kau taruh mereka di tempat yang licin. Yang jago kungfu sekalipun atau akrobat juara dunia, tidak ada orang bisa berdiri di tempat yang licin. Ada orang bisa berjalan di atas tali menyeberang gedung dan lewat gedung, itu betul nggak bohong. Tapi tidak ada orang bisa berdiri lama di tempat yang licin. Di mata Tuhan, mereka kau taruh di tempat yang licin. Berarti bisa berdiri sebentar, tidak lama kemudian. Tapi yang namanya tidak lama bukan ukuran kita. Mungkin mereka berjaya 10 tahun, 20 tahun, tapi di mata Tuhan itu 1-2 detik saja. Bisa tanggap itu? Sampai aku masuk ke dalam sesungguhnya. Nah ini baru sesungguhnya. Di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kita tidak perlu menjatuhkan, Tuhan hantam mereka. Betapa mereka binasa dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh kedahsyatan. Kayak mimpi. Anda tahu ya? Dan mereka dipandang apa oleh Tuhan? Hina. Kau dipandang sebagai membelah. Beda kan? Ketika hatiku merasa pahit, stres, galau, buah pinggangku. Anda lihat ya, dalam ilmu kedokteran ini nggak ada, tapi Anda mesti terima. Kalau Anda terlalu sering juga sakit hati, awas loh Pak. Saya nggak ngawur ya, gangguan pada ginjal. Saya ngerti penyakit ginjal Pak, ngerti banget gimana seorang kedokteran nggak ngerti di tapi yang kedokteran tidak ngerti, kalau kau simpan juga sesuatu di hatimu negatif,
nanti fungsi ginjalmu juga akan terganggu. Halo, oke, lanjut. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu itu goblok, blow on, kayak apa itu, kayak keledai ya, tidak mengerti, seperti binatang. Aku di rumah dukun, di tempat dugem, di dekat siapa? Tetapi aku tetap apa? Dan apa yang tidak kau lihat? Engkau. Halo. Tanpa kau sadar, lihat saya, Tuhan tetap memegang. Amin. Bisa tangkap nggak? Tapi kan kau tidak rasa tanganmu dipegang Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan pegang tanganmu. Maka saya pernah kasih satu ilustrasi. Waktu anak saya Zion masih anak-anak banget, kita tuh ke Kemayoran Jakarta Fair itu loh. Nah Zion itu kepingin beli mobil yang pakai remote control. Nah saya tahu anak seumur ini belum bisa dibeli mainan ini. Jadi ya, terus paknya, terus nanti sayang, saya pegang tangan dia gini, terus dia pegang tangan saya. Wah, papa jelek, papa jahat, papa jahat. Tapi tangan saya tetap dipegangnya. Papa jahat, papa jahat, papa jahat. Dan saya melihat dengan penuh junting tak Sion datang ya? Enggak ada. Dia lagi tugas di Garut, kasihan. Itu Sion itu. Papa jelek, papa jahat. Terus gak tau bahasa roh atau bahasa kita melihatnya gak marah kan. Kukutuk kok anak kurang aja kita lihat. Kita lucu tadi. Tuhan sering gitu. Dia pegang tangannya Pak Yeremias. Disantet ketabrak mobil. Ada amin. Memang kita goblok dungu seperti hewan. Tapi aku tidak di dekat dukun. Aku tidak di tempat dugem. Aku tidak di tempat setan. Aku tetap pegang tanganmu. Dan nanti kalau kau lihat terus ini ya, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kanan lambang kekuatan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lihat. Dulu kasih lagu. Yes. Engkau mengangkatku masuk ke dalam kemuliaan. Beri kemuliaan buat dia. Mari